Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang akan kita bahas itu ayatnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Ini termasuk ayat yang sangat sering dibaca, terkenal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisyabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu dan mohonlah pertolongan bisyabri dengan sabar, wassalah dan sholat. Wa innaha dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun sangat berat illa alal khasyiin kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bapak-bapak, rahimakumullah, ini saya nukilkan dari tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Jalalainnya niku bunyinya begini. Wa innaha ay as-shalah. Lafat innaha hanya itu kata gantinya kembali kepada sholat. Kenapa? Karena ada yang berpendapat wa innaha sesungguhnya sholat gitu kan kalau diterjemahnya. Itu ada yang berpendapat bukan hanya sholat, tapi sholat dan sabar. Wasta'inu mohonlah pertolongan kepada Allah bisobri dan sholat dengan sabar dan nah, yang wa innaha itu ada yang menafsiri itu sabar dan sholat itu lakabiratun sangat berat. Tapi nyata-nyatanya dipisah pun itu sami-sami berat, Pak. Sabar tok niku abot, sholat tok niku dikumpulke dadi karo-karo nih. Dua-duanya sangat berat nih. Sabar niku berat, sholat niku berat. Kecuali orang-orang illa alal khosyiin, kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk di tafsir Jalalain dimaknani atau ditafsiri as-sakinina ila ta'ah, yaitu orang yang cenderung kepada berbuat taat. Orang cenderung, nek mboten cenderung niku nggih ngadeg-ngadeg nggih netral. Cenderung niku berarti radi enten miringi. Orang niku nuwun sewu sing cenderung itu ada cenderung kepada taat, ada cenderung kepada maksiat. Orang kalau memang cenderungnya kepada maksiat, nonton bola mawon damel judi, gitu. Nah, enten wong lewat pun ngrasani elek. Tetapi kalau orang taat, cenderung pada taat, niku berpikirnya pasti kepada ketaatan. Bal-balan, sepak bolanya bagus ya. Tapi mboten judi, mboten juga mencela. Begitu juga ada orang lewat itu, paling assalamualaikum pun atau halo. Tapi kalau orang yang cenderung maksiat, ana wong lewat iku mboten salah napa-napa dirasani. Wah, itu macam-macam. Jadi orang yang bisa khusyuk itu kalau menurut tafsir Jalalain ini adalah orang yang memang kecenderungan hatinya, pikirannya itu kepada kebaikan, kepada ketaatan, kepada nek mboten enten bagian kecenderungan kepada ketaatan pasti berat. Sholat khusyuk, ini kalau yang kita ambil yang sholat khusyuk nih, sholat khusyuk itu sangat berat. Sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya orang-orang yang sejak awal pikirannya, hatinya, kecenderungannya itu kepada taat, maka sholat itu mboten. Kecenderungan niku pripun? Nggih, memang sak langkahe, sak mikire, sak rasane niku cenderungnya sejak awal niku pancen pingin ngabekti kepada kalau tafsir Ibnu Katsir bagaimana? Qauluhu ta'ala, dawuhipun Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa innaha lakabiratun, sesungguhnya lafat wa innaha lakabiratun itu artinya adalah ay masyaqqatun,
Kabiratun itu masyaqqatun. Masyaqqatun itu adalah masyakot berat. Sakilatun yang berat. Masyaqqah yang berat, berat yang berat. Sakoh yang berat, sakilatun bisa dimaknai juga besar, sehingga bisa dibilang lakabiratun itu maknanya sholat itu adalah keberatan yang sangat besar. Illa alal khosyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Qala Ibnu Abi Thalhah. Ibnu Abi Thalhah berpendapat Ani Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, yakni orang yang khusyuk itu adalah maksudnya al-musaddiqina, yaitu orang-orang yang percaya membenarkan bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Qur'an. Nah, musaddiqina itu adalah orang yang percaya dan membenarkan. Orang yang percaya tapi tidak mampu membuat dalil-dalil kebenaran tentang apa yang dipercayainya. Kalau orang percaya dengan Al-Qur'an pasti tidak berat sholat itu. Mengapa kok begitu? Karena isinya Al-Qur'an itu sudah menjelaskan semuanya, termasuk bagaimana caranya orang itu agar tidak merasa berat untuk sholat. Salah satunya nanti akan dijelaskan orang agar tidak berat untuk sholat niku wedi neraka. Iku di antaranya wedi karo neraka, orang kok dihubung tenan karo neraka ya abot ora enteng. Nuwun sewu Bapak. Neraka niku tujuannya untuk memang menyiksa. Neraka itu nanti orang dimasuk neraka itu memang untuk disiksa. Kalau di dunia kita itu kecos api umpamanya, maka bisa jadi habis itu kan ditambani. Tapi ditambani sembuh. Tapi kalau neraka nih mboten ngoten niku. Loro ngoten nggih. Loro niku dibalekaken malih disiksa. Mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan kepada jamaah juga. Ingat saya juga di sini bahwa api seluruh alam itu jumlahnya kalau 100, maka yang satu itu diturunkan ke dunia, dan di mulai awal ada api sampai akhir nanti ada api pas hari kiamat, itu cuma 1%-nya. Nah, yang 99 kemana? Neraka niku. Medeni itu nanti Pak. Lagi. Maka orang akan mau sholat diantaranya salah satunya takut kepada siksa atau neraka. Nah, niki pendapat yang kedua, niku tadi dari Ibnu Abbas bahwa yang namanya khusyuk itu adalah orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang percaya dan membenarkan Al-Qur'an. Faqala Mujahid. Kalau menurut pendapatnya Mujahid masih di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang namanya orang khusyuk itu adalah al-mu'minina haqqan. Al-mu'minina itu orang-orang yang mukmin tapi haqqan. Haqqan itu adalah mukmin sejati. Ilustrasi mukmin sejati niku Pak. Ilustrasi mukmin sejati niku ibaratnya teng pundi mawon niku tetap berdiri di atas keyakinan Tuhan saya adalah Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ini pun dimawon. Niki biasanya penceramah bilang gini, mosok nek nang pasar imane ora digowo. Mengapa? Karena kalau di pasar niku berarti dimanapun. Bahkan bagi orang-orang yang sudah mukmin hakon niku Pak, niku bisa mimpi mawon, mimpinya niku tetap iman. Mimpinya niku iman. Artinya kehidupannya, zahir batinnya
sampai yang terdalam itu penuh dengan keimanan. Saya percaya kepada Allah. Jadi nek Allah dawuh, udahlah kamu itu jangan berbuat kejelekan sedikit pun. Kalau berbuat kejelekan sedikit pun nanti ada balasannya ya. Kecuali kalau kalian tobat kan gitu. Ini aku percaya, iya. Berarti saya harus langkah demi langkah itu diperhatikan agar tidak terjatuh pada perbuatan yang dilarang oleh. Walaupun sekali lagi ini sering saya sampaikan juga. Boten enten wong sing iso 100%. Nah, waqala Abul Aliyah. Kalau menurut Abul Aliyah, illa alal khosiin itu adalah al khaifin. Tadi yang saya jelaskan berkaitan dengan neraka. Yang namanya orang khusyuk itu adalah orang yang pada takut dengan siksaan, dengan murka Allah. Waqala Muqatil ibnu Hayyan. Pun pinten nih mau pendapatnya. Ibnu Abbas, lalu kemudian Mujahid, kemudian Abul Aliyah, 3, 4. Waqala Muqatil ibnu Hayyan. Iki Muqatil, namanya Muqatil lah. Buatan populer nggih jeneng Muqatil teng Indonesia. Illa alal khosyiina, yang dimaksud kecuali sholat itu tidak berat tidak berat bagi orang-orang yang khusyuk, yakni bihil mutawadhiina, yaitu orang-orang yang tawadhu atau rendah hati. Dikumpulkan dados setunggal niku sae banget Pak. Yang pertama itu adalah orang-orang yang musyaddiqin, membenarkan, percaya dan membenarkan Al-Quran. Yang kedua mukmin haqqo. Yang ketiga itu adalah orang yang takut kepada murka dan siksa Allah. Yang keempat itu adalah orang yang tawadhu. Jadi nanti bisa begini, kalau diurut dikumpulkan jadi satu. Agar sholat itu tidak berat, maka kita harus melatih yang semuanya 4 itu tadi. Takut itu nggih dirasake tenan, medeni tenan sing jenenge neraka niku medeni. Niku dirasakan. Ada enggak orang yang seperti itu? Ada. Orang niku dikisahkan bahwasanya orang ini melihat orang buat perapian untuk menempa pedang niku lho Pak. Itu semaput. Dia datang melihat penempaan pedang yang penuh dengan api, langsung pingsan. Itu sedinten Pak pingsan. Kamu kenapa kok sampai gitu? Saya keinget neraka pada waktu itu. Seharusnya perokok ini lebih penting kali neraka. Lah kok sakit nggih? Kan bola-bali itu kenapa? Orang merokok itu menurut saya, pengalaman saya juga, itu akan lebih sering kena api daripada orang yang tidak merokok. Sarungnya paling bolong-bolong. Beberapa sarung saya kan tadi gue kena api. Nah, jadi ada memang contoh orang yang betul-betul sangat takut dengan neraka itu sampai melihat api itu dia pingsan. Itu dirasakan kok bisa ya begitu ya. Nah, yang kedua itu rendah hati. Kita juga harus rendah hati. Rendah hati itu ya tidak mempunyai ketinggian hati seperti kalau iblis niku kan dilaknat oleh Allah karena dia itu menolak untuk bersujud menghormat kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Orang merasa lebih baik daripada orang lain itu namanya mboten tawadhu. Berarti dia merasa dirinya tinggi. Orang sombong sholat mesti apa? Nah, nek diwalik ngoten iki. Menurut tafsirnya Ibnu Muqatil tadi. Ibnu Muqatil sinten? Oh, Ibnu Hayyan, nggih. Muqatil bin Hayyan. Nah,
orang agar dirinya niku tawadhu, kalau dikehendaki oleh Allah orang itu baik, biasanya akan dihadapkan dengan keadaan maupun suasana di mana dia itu akhirnya belajar tawadhu. Orang belajar tawadhu niku diantaranya karena dia salah. Maka orang salah niku sebetulnya punya hikmah atau manfaat bagi yang benar, orang yang benar menggalinya, bagi yang sadar. Kalau orang itu merasa dirinya salah, maka dia itu mau sombong niku mboten wonten. Niku namanya salah yang mempunyai hikmah. Ada orang salah tapi enggak mawas diri istilahnya, sehingga tidak mempunyai manfaat apa. Harusnya niku orang salah niku di antaranya manfaatnya seperti itu. Niki pendapat kelima. Faqala ad-dhahhak. Namine ad-dhahhak. Wa innaha lagi lakabiratun qala innaha lasakilatun illa alal khadi'ina li ta'atihi. Oke, berpendapat ad-dhahhak itu bahwa sholat itu berat kecuali atas orang-orang yang tunduk li ta'atihi untuk patuh, untuk taat kepada Allah, al-khaifina kang yang takut, tadi itu tunduk patuh taat, niki takut kepada pembalasannya. Al-khafiina satawatihi al-musaddiqina biwa'dihi wa wa'idihi. Oh, ad-dhahhak niki ngerangkum pendapatnya yang tadi. Itu rangkum. Jadi ad-dhahhak mengatakan makna firman Allah innaha lakabiratun illa alal khashiin itu ialah sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah, takut kepada pembalasan Allah, serta percaya kepada janji dan ancaman yang ada di dalam Bapak-bapak, rahimakumullah, masih di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Wa hadza yushbihu ma jaa'a fil hadis. Pengertian yang terkandung di dalam ayat ini mirip dengan apa yang disebutkan dalam satu hadis. Laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Sesungguhnya engkau telah menanyakan sesuatu yang berat. Khusyuk itu adalah sesuatu pertanyaan berat. Kan ngeten Pak. Kalau kita tanya kepada orang nih, kepada kebanyakan. Salatmu sudah sergap 5 waktu belum? Sudah, alhamdulillah. Kan ada yang jawab itu dan mungkin banyak yang jawab itu. Walaupun menurut penelitian 40 orang muslim yang sholat itu baru 40%. Jadi wong muslim niku pinten teng Indonesia? 89% nggih. Nggih. 90-an%. Nah, yang sholat niku 40%. Iya, kalau ditanyakan yang khusyuk pinten malih niki? Lebih sedikit lagi. Banyak kalau yang 40% itu kalau ditanya, alhamdulillah sudah bisa sholat, ya subuh, zuhur, asar, maghrib bisa. Pun sakit alhamdulillah. Tapi kalau dilanjutkan sholatnya pun khusyuk. Itu hampir setiap orang kalau ditanya pun khusyuk apa dari jawaban dereng. Ini berat. Khusyuk memang berat. Maka di sini disebut bahwa pertanyaan tentang sholatmu khusyuk napa dereng itu adalah pertanyaan yang besar, masalah besar, bukan masalah kecil. Wa innahu la yasirun, dan sesungguhnya khusyuk itu akan mudah bagi orang yassarahullahu alaihi yang dimudahkan oleh Allah itu dapat pertolongan. Maka dengan seperti itu kita harus
tidak lepas dengan usaha-usaha tadi itu yang takut, tawadu, taat, membenarkan, percaya, kita harus juga menengadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah. Jadi khusyuk niku nggih damel donga ngoten. Allahumma ja'alna minal khashiin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang khusyuk. Ini di batin yang nggak bisa bahasa Arab. Terus bahasa Arab itu batin mana? Allah Maha tahu dengan bahasa batin kita. Jadi tetap belajar terus tadi itu, kemudian juga berdoa. Nah, ini saya lanjutkan dengan kisah-kisah. Ada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat khusyuk. Diriwayatkan pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengenakan khomisoh. Khomisoh itu sejenis kain segi 4 berbahan sutra atau kain wol yang bagian atasnya dihiasi renda-renda atau manik-manik. Khomisoh itu merupakan pemberian dari Abu Jaham. Usai sholat mengenakan khomisoh tersebut, beliau Rasulullah langsung melepaskannya seraya berkata, "Pergilah kalian kepada Abu Jaham yang ngasih khomisoh ini, sebab baru saja ia mengganggu sholatku. Lalu bawa saja kepadaku abijaniyah Abu Jaham, yaitu baju juga tapi yang tidak banyak manik-maniknya. Anbijaniyah sendiri ialah kain yang mirip dengan khomisoh tetapi tidak ada manik-maniknya. Hadis ini berstatus muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Bapak. Mengapa kok seperti itu? Nggih, contoh kita. Agar kita itu juga kalau Pak, apa enggak boleh? Boleh. Apalagi kalau enggak Nah, nuwun sewu yang berpakaian putih mau nek ganggu nggih tetep koyok manik-manik dadine nggih. Kok saged putih mengganggu. Nah dibandingke kali pinggire putih aku, Bro. Kan dadine malah khusyuk. Ternyata nggih. Putih mawon niku ternyata nggih mboten seragam. Waktu kita lihat orang pas Jumatan itu putih, betul-betul ya putih. Berarti apa yang harus diperbaiki? Pikiran kita. Gitu. Bukan bajunya gitu. Pikiran kita itu harus los. Saya itu ke masjid. Wis pokoknya nganggo baju apa sih, penting lillahi ta'ala. Enggak terpengaruh dibanding-banding kayak mana nek sarung. Sarung niku kan nek di kalangan wong-wong sing seneng sarung niku Pak. Regane itu sing 2.500.000. 2.500.000 sing huruf 3 niku lho. Nah, kita bebaskan dari pikiran-pikirannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana yang terbagus? Yang terbagus ini niki juga dalil bahwa memakai baju non putih untuk sholat kantuk, betul enggak, Pak? Karena Rasulullah juga melakukan itu. Walaupun kemudian Rasulullah terganggu dengan maksud utamanya terganggu itu bukan warna sebetulnya. Tapi kalau jamaah niku sebaiknya selain memikir dirinya sendiri tidak terganggu, sama mikir kanan kirinya. Contoh, sholat niku kan menutup aurat. Auratnya orang laki-laki niku sampai pundi? Yang atas. Pusar toh? Oh, auratnya kita pusar, yang bawah itu sampai bawah lutut itu. Nah, jamaah kok orang nganggo kelambi, nganggo sarung kan masih nutupi. Itu kan ganggu tonggo nih. Nah, niki sing mungkin jarang diperhatikan. Mungkin bagi bau, Pak. Jadi baju nek wis abu niku harus jadi ke jamaah bareng-bareng wong akeh. Ini aku ganggu ngoten niku. Nah, itu hal-hal yang mengganggu. Nah, ini enten malih riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintah untuk mengembalikan pasangan sandalnya
dan menggantikan dengan pasangan sandal biasa. Pasangan itu berarti mungkin serampatin gitu Pak. Atasnya nih. Alasannya karena pada saat sholat beliau sempat melirik pasangan sandal tersebut dan mengganggu perhatiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak secara mursal dalam pembahasan azud dari hadis Abu Nadar dengan syarat sahih. Mirip dengan yang tadi tuh. Kalau yang pertama tadi tentang baju, yang ini tentang sendal. Sampai sak muter loh Pak, perhatiannya Rasulullah terhadap agar sholat niku tenang. Krono sudah pernah saya jelaskan. Sholat niku nek dipikir-pikir bukan sesuatu yang remeh. Kalau kita mau ngadep Pak Lurah mau nyandang sak pantesnya gitu. Lah, pemane atine sing dioblongi, ngoten lho maksudnya. Kan jangan sampai perhatian kita niki fokusnya itu pada khusyuknya, Pak. Jangan sampai pakai pakaian. Oblong niku nggih kantuk. Kalau dari maksud inti hadis-hadis niki wau nggih. Oblong itu. Tapi nek oblong ganggu, itu nggih kita cari yang enggak ganggu. Kopiah mawon nek ganggu nggih. Kalau bisa sing bener ganggu. Kan ngoten. Intinya khusyuk niku wau. Dalam kesempatan yang lain niki kisah ketiga. Rasulullah pernah mengenakan sandal namun beliau terkagum dengan sandal itu karena saking bagusnya. Beliau pun lantas bersujud dan berucap, tawadhu'tu li Rabbi azza wa jalla kaila yamqutani. Artinya, aku tawadhu kepada Tuhanku agar dia tidak murka kepadaku. Itu keluar Rasulullah langsung memberikan sandal itu kepada peminta yang pertama kali ditemui. Ini masalah sandal malih. Mengapa kok beliau sujud? Karena beliau merasa ada kekurang adaban dengan Allah karena ingat sandal. Ingat sandal pada waktu sholat Rasulullah, sandalnya langsung dikasih orang. Ya. Nah kalau kita, tapi jangan sampai gitu, pas sholat saya ingat istri saya, terus baru istri ini dikasih uang. Atau jadi kita memang harus betul-betul belajar khusyuk. Di antara belajarnya nuwun sewu mungkin beda-beda. Niki pun cara strategi teknik. Selain memahami apa yang kita baca, memahami yang kita baca itu ditutke terus ngoten lho, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai ketinggal. Kalau ketinggal itu maksudnya ngalih. Kalau ngalih sedikit nanti dilempar sama setan lebih jauh lagi. Balik rada anyar. Kan biasanya kadang-kadang pengalaman saya gitu. Isok khusyuk beberapa bacaan, nah terus kita nih ngomong ngelewar ngoten Pak. Ngelewar niku opo ya? Bahasa Jawa Timuran niku. Niku lagi ingat lain, kita tersela oleh ingatan lain itu bisa kemudian bablas. Itu satu. Jadi ngetut ke baca. Yang kedua, niku langsung fokus bahwa kita itu adalah melihat, seakan-akan melihat Allah. Atau kalau tidak seperti itu dilihat oleh Allah. Jadi yang diingat itu Allah. Allah. Napa malih sing dereng begitu paham dengan makna bacaan itu. Langsung ingat Allah mawon. Allah. Iki nyembah Gusti Allah. Wis kowe ngoten niku. Allah. Jadi artinya kalau bisa mulutnya baca bacaan, artinya Allah. Langsung dilihat apa? Allah ini. Allah. Sing ini baca yang ini Allah. Teknik kedua. Teknik ketiga. Jadi kalau dibayangkan niku ngeten, kedalaman diri kita. Niki mungkin orang beda-beda. Jadi ada khayal atau pikiran, yang kedua niku enten rasa di hati, yang ketiga
saya ini fitrah di dalam ruh. Oke. Nah, niku ditilii ngeten. Lihat hatinya niku termasuk pas bunyi Allah Allah tadi. Ya gini, pas sholat ya gini. Itu betul-betul melihat ini. Pak, kan harus melihat tempat sujud, mboten harus. Afdolnya niku melihat tempat kita dahi kita niku toh. Mboten harus. Itu sunnah atau afdolnya. Nah, kita ngelihat nih. Kalau dibandingkan melihat menatap tempat sujud dengan kita atau bagaimana caranya kita khusyuk, lebih baik kita merawat khusyuk. Maksudnya. Nah, niku ditiliki. Mungkin nek pun saged niliki sing rasa teng ati niku terdalam didalemaken lagi. Teng pundi daleme? Nah niku kudu dideleki dhewe lho masalahe, Pak. Mboten saged diduduki wong liya niku. Kudu goleki dhewe. Endi sih? Niku didoleki. Ayo. Coba kita ajak untuk berzikir kepada Allah. Hati nggih ngoten to? Diajak. Oh iku rasa sing biasa seneng nang kono kae. Ayo kita zikir Allah. Kan ngoten. Niku teknik bisa berbeda. Oke, yang berikutnya. Niki masih kisah Rasulullah dari hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dikisahkan pula saat takbiratul ihram di tangan beliau Rasulullah ada sebuah cincin emas. Kemudian usai sholat dan berada di atas mimbar, Rasulullah langsung melemparkan cincin tersebut sambil berkata, Sagolani hadza nadritun ilaihi wa nadrotun ilaikum. Artinya cincin ini telah menggangguku, mengganggu pandanganku, juga mengganggu pandangan kalian. Oke. Mungkin ini sebelum cincin emas diharamkan untuk laki-laki. Jenengan memang bayangkan Pak, jadi imam. Nah ini untuk masuk. Allah, Akbar makmumi pripun doa. Lap. Nggih, kan ngoten. Ini cincin ini telah menggangguku, mengganggu pandanganku, juga mengganggu pandangan kalian. Jadi mboten egois dirawat awake dhewe tok, apalagi nek jadi imam. Jadi makmum nggih, memperhatikan kanan kiri. Kalau jadi imam kan pada akhirnya yang diperhatikan agar tidak mengganggu. Mosok koyok tesi, ngertos tesi. Wah. Apike kebak terus hati imam. Allahu Akbar. Masa nggak boleh, Pak? Boleh, tapi ya ini loh, ini sudah masalah yang lebih dalam daripada sekedar boleh dan tidak. Pantes enggak. Ini pun adab, akhlak. Niku kisah Rasulullah yang keempat mau kelima. Keempat. Nah, ini kisah sahabat. Seorang sahabat namanya Abu Thalhah yang pada suatu ketika sholat dengan sebuah pohon sebagai penghalangnya. Jadi sholat terus depannya pohon. Nah, sholat ini tidak diterangkan sholat sunnah maupun sholat wajib. Yang biasanya kayak begini diceritakan kayak gini ini biasanya sholat sunnah teng kebon. Nawang jenengan bayangaken teng sawah, nggih mboten sami. Mriko niku kebon. Nah, kalau kita kebon biasanya kan enak buat sholat ini. Teduh, sujud, sholat duha. Nah, biar nanti kalau ada orang lewat tidak salah, maka dikasih penghalang. Jangan kalau sholat di sini umpamanya atau di masjid yang besar, kalau space atau ruangan di depan kita sholat itu masih lebar, dikasih penghalang. Sak penghalang-penghalangnya ini umpamanya biasanya kalau saya bawa pulpen ya tak kasih pulpen. Ada yang lebih besar, yang lebih besar. Ya kadang-kadang topi, saya kemana pakai topi gitu, pas sholat kasih topi. Agar orang
Karena orang melewati itu kan lebih baik berpuluh-puluh tahun nunggu daripada lewat di depan orang sholat kan ngoten. Tapi kalau ada pembatasnya itu sudah di luar area dari tapi teng Mekah mboten saged. Kadang sujud dilumpati ya. Nggih. Akhirnya para ulama niku nggih pendapat ya yang di Mekah gak apa-apa. Dimaafkan karena keadaan tidak mungkin. Nah, Abu Thalhah sholat kemudian dengan penghalang pakai pohon itu. Di tengah sholat ia dikejutkan oleh seekor burung kecil yang terbang di atasnya. Tak sadar sekilas pandangan matanya menoleh ke arah burung tersebut. Akibatnya ia lupa berapa rakaat yang telah ia kerjakan. Sewaktu berjumpa dengan Rasulullah SAW, Abu Thalhah menceritakan kejadian yang pernah dialaminya. Wahai Rasul, pohon ini adalah sedekah dariku. Maka kelolalah pohon ini sesuai dengan yang kau kehendaki. Hadis riwayat Imam Malik. Semua. Pohonnya disedekahkan. Nah, mungkin ya bukan pohon seperti tempat kita, pohon rubuh kan. Ini sirop pohon yang masih dimanfaatkan. Nah, ini pohon jati ya royoan to kita. Nah, niku sahabat Abu Thalhah. Berikutnya, sahabat yang lain pernah mengisahkan bahwa dirinya sholat dengan pohon kurma sebagai penghalang sholatnya. Rupanya pohon kurma saat itu sedang berbuah lebat. Karena merasa terkagum, ia pun meliriknya. Akibatnya ia lupa dengan jumlah rakaat sholatnya. Saat berjumpa dengan Utsman bin Affan, lelaki itu menceritakan apa yang dialami. Ia mengatakan pohon kurma ini adalah sedekah, maka jadikanlah untuk perjuangan di jalan Allah. Namun sahabat Utsman kala itu membelinya dengan harga tertentu. Mirip dengan kisah Rasulullah sama sahabat Abu Thalhah. Berikutnya ada orang yang niki tadi kan orang yang terganggu khusyuknya nggih. Nah, niki orang yang mendapatkan kisah orang yang khusyuk. Pada suatu hari ada Ar-Rabi. Ar-Rabi itu pergi bersama Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, ke tukang pandai besi. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Begitu melihat perapian yang ditiup dan api yang menyala-nyala, ia terkejut hingga terjatuh dan tak sadarkan diri. Ibnu Mas'ud lalu duduk dekat kepalanya hingga waktu sholat. Namun Ar-Rabi masih saja belum tersadar. Akhirnya Ibnu Mas'ud menggendong Ar-Rabi ke rumahnya, tetapi tetap Ar-Rabi, ini nama orang ya, Ar-Rabi tidak sadarkan diri hingga 5 waktu sholat tertinggal. Pada saat itu Ibnu Mas'ud berkomentar, demi Allah inilah rasa takut yang sesungguhnya. Setelah tersadar, Ar-Rabi juga menuturkan, tidaklah aku menunaikan satu sholat, maka tidak ada hal yang dianggap penting di dalamnya kecuali apa yang aku ucapkan dan apa yang diucapkan sholat kepadaku. Maksudnya pripun? Di dalam sholat kita itu kan bisa dialog dengan bacaan. Umpami kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan ayat Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu merintah kita untuk betul-betul hamdalah. Betul-betul memuji kepada Allah. Terus dialog di dalam diri kita itu. Ya Allah, mohon maaf karena belum bisa betul-betul memujimu dengan yang sepatutnya. Karena apa ya? Pujian kita niku kalau sering seneng dipuji, berarti kita itu belum bisa memuji yang sebenar-benarnya pujian. Orang kalau masih senang dipuji, biasanya itu belum bisa memuji Allah dengan niku dialog dalam sholat. Lalu ada juga yang namanya Amir bin Abdullah, termasuk salah seorang yang sholatnya khusyuk. Buktinya pada saat Amir Abdullah sholat,
sedangkan putrinya menabuh tamborin dan istrinya membicarakan kebutuhan rumahnya, ia tidak mendengar suara-suara tersebut dan pikirannya tidak terganggu sedikit pun. Nah, di antaranya dengan melihat tadi itu Pak, dilihat dengan dialog, dengan pemahaman kita tentang apa yang kita baca atau melihat hati kita, kita ka'annaka tarohu, kita menyembah seakan-akan melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Sudah konsentrasi di situ gitu. Saat itulah kita tidak tahu kanan kiri kita. Apa bisa, Pak? Ya sering kok jenengan ini ngelakoni ngoten niku sering. Kan kadang-kadang kita sampai disenggol oleh teman kita atau istri kita. Pak, nah kita kan ngelamun. Ngelamun ini konsentrasi, tapi yang ini konsentrasi yang dilamunkan. Nah, tapi kalau ini dimasukkan di sholat, ngoten lho, pripun caranya kan. Kita sering misal praktek ngoten niku, cuma pas sholat ke ora. Belum lah, belum. Pada suatu ketika ia juga pernah ditanya, apakah dirimu pernah mengajakmu membicarakan sesuatu di saat sholat? Ia menjawab, ya, membayangkan keadaanku saat berdiri di hadapan Allah dan kepulanganku ke salah satu negeri akhirat. Kemudian ia ditanya, masih Amir bin Abdullah tadi, apakah engkau pernah menemukan sesuatu yang biasa engkau temukan dalam urusan dunia? Ia menjawab, tertembus anak panah lebih baik bagiku daripada dalam sholatku. Aku menemukan apa yang biasa kalian temukan. Lebih baik tertembak panah daripada pas sholat eling urusan lain-lain. Ini orang-orang hebat. Jadi ada juga yang namanya Muslim bin Yasar, termasuk orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pada suatu hari ia sholat di Masjid Jami kota Basroh. Tiba-tiba satu sisi masjid tersebut roboh. Orang-orang pun langsung berkerumun mendekati bagian yang runtuh. Namun Muslim bin Yasar tidak merasakan itu hingga selesai sholat. Saking khusyuk ya Pak. Jenengan pernah lihat filmnya anak kecil Aceh pas tsunami, pas latihan sholat. Siapa sih namanya lupa saya. Saya pernah lihat sampai berkali-kali ya. Itu pas latihan sholat gitu ya. Juga pelajari di rumah. Nah, itu kemudian sore-sore kayak TPA gitu loh Pak. Ke masjid, praktek sholat. Praktek sholatnya itu tadi khusyuk banget Pak. Allahu Akbar, tsunami terjadi. Wah, orang-orang itu lari, dia tetap sholat. Sampai dia selamat tapi kakinya terpotong, harus diamputasi. Itu cerita nyata. Anak masih kecil, perempuan, luar biasa. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, ya untuk malam hari ini cukup seperti itu. Kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana antal muhasil wa la muhasila ila Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.